Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Permadani, NIM 196151005. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas kata dalam puisi. Kosakata, alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan adalah bahasa. Kehalusan perasaan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata sangat diperlukan. Juga perbedaan arti dan rasa sekecil-kecilnya harus dikuasai pemakainya. Kemudian pemilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kemudian jenis-jenis dalam pemilihan kata. Yang pertama ada asosiasi, merupakan pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Yang kedua, sinestesia, merupakan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Yang ketiga, homonim, adalah dua kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan tetapi memiliki makna yang berbeda. Yang keempat, homograf, adalah dua kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Yang kelima, homofon, adalah dua kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Yang keenam, sinonim, adalah dua kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi memiliki arti yang sama. Yang ketujuh, antonim, adalah dua kata yang berbeda tulisan, pengucapan, dan maknanya yang berlawanan. Kemudian denotasi dan konotasi. Denotasi sendiri adalah kata yang memiliki arti sebenarnya dan apa adanya. Sedangkan konotasi adalah kata yang mengandung makna kias atau bukan makna sebenarnya. Kemudian bahasa kiasan. Adanya bahasa kiasan ini menyebabkan menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan. Jenis bahasa tersebut adalah perbandingan atau simile, metafora, perumpamaan epos, alegori, personifikasi, metonimia, sinekdoki. Berikutnya, citraan. Citraan merupakan suatu kata atau susunan sebuah kata yang seolah-olah dapat digambarkan dengan bayang-bayang yang dapat dilihat, dirasa, dan didengar oleh pembaca puisi. Jenis-jenis citraan puisi. 1. Citraan visual atau penglihatan adalah semua hal yang terkait dengan warna, bentuk-bentuk, pemandangan. 2. Citraan audio atau pendengaran adalah semua hal yang berkaitan dengan suara termasuk dalam wilayah citraan pendengaran. Yang ketiga, citraan perabaan adalah semua hal yang terkait dengan kulit atau peraba untuk merasakan termasuk dalam wilayah citraan ini. Yang keempat, citraan perasaan adalah semua hal yang terkait dengan hati atau perasaan termasuk dalam citraan ini. Yang kelima, citraan pencecapan adalah semua hal yang terkait dengan lidah untuk merasakannya termasuk dalam wilayah citraan pencecapan. Yang keenam, citraan penciuman adalah semua hal yang terkait dengan hidung untuk merasakannya termasuk dalam wilayah citraan penciuman. Lanjut, gaya bahasa. Gaya bahasa ialah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Jenis gaya bahasa. 1. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang berusaha membuat ungkapan dengan cara memperbandingkan suatu hal atau keadaan yang lain.
2. Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang berusaha menekankan pengertian suatu kata atau ungkapan. 3. Gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menyindir orang lain, dari sindiran halus sampai sindiran kasar. Yang keempat, gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang diungkapkan dengan jalan mempertentangkan suatu hal atau keadaan. Sarana retorika merupakan salah satu unsur pembangun puisi yang digunakan penyair sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada pembaca atau pendengar. Jenis-jenis sarana retorika. 1. Hiperbola adalah sarana retorika yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan dengan memperbesar-besarkan fakta atau emosi dari kenyataan yang sesungguhnya. 2. Understatement merupakan sarana retorika, berarti pernyataan yang mengecilkan sesuatu. 3. Ambiguitas artinya makna ganda yang dimiliki oleh kata, frasa, klausa, ataupun kalimat sebagai akibat sifat puisi yang berupa pemadatan kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. 4. Elipsis adalah sarana retorika yang ditandai dengan penghilangan bagian dari suatu kalimat dari suatu baris yang memungkinkan pembaca untuk mengisinya dengan imajinya. Yang kelima, tautologi ialah sarana retorika yang menyatakan hal atau keadaan dua kali. Maksudnya supaya arti kata atau keadaan itu lebih mendalam bagi pembaca atau pendengar. Yang keenam, pleonasme ialah sarana retorika yang sepintas lalu seperti tautologi, tetapi kata yang kedua sebenarnya telah tersimbol dalam kata yang pertama. 7. Enumerasi ialah sarana retorika yang berupa pemecahan suatu hal atau keadaan menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar hal atau keadaan itu lebih jelas dan nyata bagi pembaca atau pendengar. Kemudian, faktor kebahasaan. Setiap penulis memiliki kekhasan dalam cara penggunaan bahasanya yang membedakannya dengan penulis yang lain. Hal ini sering menyebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari sistem normal bahasa yang umum agar mendapatkan efek puitis dan ekspresivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.